Halo adik-adik semuanya, selamat datang dan bergabung bersama Pak Hasben di Aku Pintar Fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal Fisika SIMAK UI 2019. Semoga kalian semuanya sukses dan berhasil. Oke adik-adik semua, sampai jumpa kembali di pembahasan berikut ini. Nomor 36. Suatu satelit komunikasi berada tepat di atas kota Pontianak dan merupakan satelit geostasioner. Jika jejari bumi 6.000 km, R 6.000 km, massa bumi MB 5,98 kali 10 pangkat 24 kg, dan konstanta gravitasi universal 6,67 kali 10 pangkat 11 Nm² per kilogram. Maka satelit ini mengorbit pada ketinggian berapa? Nah, katakan itu H ya, ya. Nah, jadi ketika satelit ini bergerak mengitari bumi, ya, maka ada dua gaya yang bekerja pada satelit tersebut. Gaya apa dengan gaya apa? Pertama, gaya berat, ya. Gaya berat. Yang kedua, mengimbangi, namanya gaya sentrifugal, ya. Jadi gaya berat itu kita sebut namanya E, sedangkan gaya sentrifugal kita sebut namanya F sentrifugal. Jadi setimbang adik-adik, ya. Artinya gaya yang ke pusat sama dengan gaya yang keluar. Maka secara matematis kalau kita lihat penjabarannya adalah W seimbang, ya. Makanya terjadi lintasan melingkar tersebut sama dengan F sentrifugal, ya, F sentrifugal. W itu apa? W itu adalah sama dengan gaya gravitasi atau berat, ya. Rumusnya G dikali massa satelit dikali massa bumi per R kuadrat, ya, per R kuadrat. Oke, R-nya itu adalah jarak dari pusat bumi ke posisi satelit. Ini R-nya, ya. Oke, sama dengan gaya sentrifugal yang dialami satelit, massa satelit kali V kuadrat dibagi R. Maka kalau kita lihat kiri kanan akan kita coret apa? M. Kita akan coret M, ya. Berarti ini M kecil habis. Berikut R juga habis satu di kiri kanan, ya. Lalu kemudian perlu kita ingat juga bahwa V satelit ketika bergerak melintasi bumi atau memiliki V itu persamaannya adalah 2 kali V kali R dibagi periode kita. Karena dia pesawat atau satelit geostasioner, ya, maka periodenya ini sama dengan periode bumi. Periode bumi berarti sebesar 24 kali 3.600, ya, 24 jam kali 3.600 sekon. Nah, itu dia periode yang kita pakai, ya. Baik, jadi kalau kita gabung sekarang berarti tinggal dikali silang, ya. G kali M akan jadi sama dengan V-nya diganti ini menjadi 2 VR per T dikuadrati menjadi 4 V kuadrat R kuadrat per T kuadrat. Nah, itu, ya. Lalu kalau kita perhatikan sekarang, ya, ini R-nya kalau kita kali silang, ya, R yang ini berarti dikali R ini boleh dong kita buat jadi R pangkat 3, ya. Oke, R yang ini kali silang ke V. Baik, maka kita ambil R-nya sekarang. Berarti R pangkat 3 itu menjadi apa? R pangkat 3 menjadi G kali M kali T pangkat 2 dibagi dengan 4V kuadrat. V-nya itu adalah 3,14 adik-adik, ya. 4V kuadrat. V dimaksud adalah V yang 3,14 atau 20/7. Maka setelah kita masukkan ke rumus, data-datanya sebagai berikut, ya. G sama dengan berapa? 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali M 5,98
kali 10 pangkat 24 dikali periodenya yang ini tadi ya, yaitu 24 kali 3600. Jangan lupa adik-adik, ini dikuadratkan ya, dikuadratkan. Lalu dibagi apa? Dibagi dengan 4 kali 3,14 kuadrat, berarti kali 3,14 ya. Maka kalau kita hitung R-nya ya, kalau kita hitung R-nya sebesar 42, mendekati ya, sekitar 42 km. 42.000 maksudnya ya, 42.000 km. Sedangkan secara gambar dapat kita pastikan bahwa R tersebut adalah jari-jari bumi RB ditambah dengan ketinggian satelit dari permukaan bumi. Nah ini. Jadi dapat kita artikan bahwa R sama dengan jari-jari bumi ditambah ketinggian satelit terhadap permukaan bumi. Maka yang ditanya di soal kita apa? H ya. Jadi dapat kita tulis bahwa H sama dengan 42.000 km dikurang jari-jari bumi berapa? 6 ya, 6. Ini semuanya dalam kilometer ya. Maka hasilnya berapa? Hasilnya 36.000 km. Nah tentu di atas Pontianak dong ya, di atas permukaan bumi. Jadi jawabannya adik-adik adalah B, nomor 37. Sebuah benda berbentuk silinder bermassa M. Nah, bendanya itu adalah berbentuk silinder adik-adik ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bendanya ya. Ini benda bermassa M. Oke, ini boleh kita tulis secara data. Massa benda adalah M kecil. Memiliki massa jenis rho. Nah, rho benda sama dengan rho. Nah katanya rho ini lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi rho lebih kecil dari massa jenis air. Oke. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air. Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Nah, jadi ini silindernya, ya, tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda, nah, ini luas alasnya ini ya, luas alasnya ini adalah sebesar A, katanya area ya. Luas alasnya sebesar A dan massa jenis air sama dengan ρ0. Berarti dapat kita lengkapi adik-adik bahwasanya rho lebih kecil dari ρ0 ya, dan rho air itulah yang kita samakan dengan lambang ρ0. Nah, kira-kira itu ya. Maka yang menjadi pertanyaan, tinggi bagian benda yang terendam air adalah berapa? Nah, itu bisa kita sebut sebagai H, ini yang terendam. Jadi dari sisi ini sampai kemari. Itu boleh kita sebut itu sebagai H ya, ketinggiannya adalah berapa? Dan itulah pertanyaannya ya, berapakah H tersebut? Oke adik-adik semua, kita harus paham bahwa ketika benda ini dimasukkan ke air, ada dua buah gaya yang bekerja. Pertama, gaya berat dari benda itu sendiri yang kita sebut dengan W benda, dan berikutnya akan ada gaya apung atau gaya angkat dari air tersebut yang kita sebut dengan FA, gaya apung atau gaya angkat. Nah, kalau kita ambil keseimbangan, berarti setidak-tidaknya kita buat bahwa FA sama dengan WB. Nah, ya sama dengan WB supaya tidak tumpah. Karena kalau WB lebih besar, kemungkinan air akan tumpah ya. Jadi harus seimbang ya. Maka gaya apung juga adik-adik harus ingat apa? Rho air
ya cairnya, kali gravitasi, kali volume daripada benda yang masuk ke dalam zat cair, ya. Volume benda yang tercelup kita katakan, ya, sama dengan berat benda itu sendiri. Berarti massa benda dikali gravitasi. Maka yang kita coret adalah G. Oke adik-adik, sekarang kita ganti volume tercelup. Volume tercelup berarti kalau kita perhatikan kan ini adik-adik, ya. Volume tercelup ini dapat dong kita sebut menjadi luas alas, ya. Ini kita ganti jadi luas alas A dikali ketinggian benda yang tercelup, tadi kita katakan sebagai H. Itulah volume yang tercelup dikali rho air akan sama dengan massa benda. Sedangkan yang ditanya di soal kita adalah H-nya ini berapa, ya. Maka dapat kita tulis secara matematisnya bahwa H sama dengan massa benda per rho air dikali dengan A. Ya, massa benda kita ganti jadi apa? Jadi M. Berarti H akan kita peroleh menjadi M per rho air kita ganti jadi apa? Jadi rho 0 dikali A. Itulah jawabannya, ya. Maka kalau kita perhatikan itu H sama dengan N per rho 0 kali A. Jawabannya E38. Sebuah koin dengan massa 10 gram. Jadi dapat kita tuliskan massa daripada benda atau koin, ya, sebesar 10 gram. 10 gram kita ubah jadi kilo, berarti 10 dibagi 1000 menjadi 10 pangkat minus 2 kilogram. Diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat berputar. Andaikan, adik-adik, ya, andaikan bahwa alas horizontal yang dapat berputar itu andaikan sebuah meja yang berbentuk bulat seperti ini, bentuk lingkarannya. Nah, ini dapat berputar. Lalu katanya koin tersebut diletakkan di atas alas atau di atas meja tersebut. Katakanlah koin itu di sini, ya. Katakan di sini koinnya diletakkan, dan saat kelajuan putar, ya, saat meja berputar dengan katakan kecepatan V sebesar 50 cm per sekon, kita ubah jadi meter adik-adik, berarti 0,5 meter per sekon. Dan diketahui percepatan gravitasi atau G sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. 9,8 meter per sekon kuadrat. Koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Nah, ya, dan tidak bergeser dari posisinya. Sedangkan jaraknya ke pusat meja itulah yang kita sebut dengan R, ya, adik-adik, ya. Ini R. Ini R. Jarak dari koin ke pusat meja. Itu nilainya di data soal adalah 30 cm. Kita ubah ke meter 0,3 meter. Itulah secara data. Yang menjadi pertanyaan, kalau koinnya tidak bergeser sementara meja tetap berputar, maka berapakah koin bisa digesek dan jenis gaya gesekan antara koin dan alas? Jadi ditanyakan koin bisa digeseknya berapa dan jenis gesekan yang bekerja. Jadi ada dua keadaan adik-adik, ya, yang ditanyakan. Baik, yang pertama akan kita perhatikan bahwa ketika meja berputar, koin ikut berputar tetapi tidak berpindah posisi. Kenapa? Karena ketika berputar mejanya, koin mengalami dua buah gaya yang nilainya sama, ya. Satu gaya keluar lintasan, namanya gaya sentrifugal, sedangkan diimbangi dengan gaya gesekan yang bekerja pada koin tersebut, ya. Jadi kita katakan dia seimbang, ya, karena kalau tidak seimbang pasti koinnya akan bergeser. Maka kalau kita buat keseimbangannya secara matematis, bahwa gaya sentrifugal adalah sama dengan gaya gesekan yang dialami oleh koin. Gaya sentrifugalnya apa?
yaitu massa koin kali kecepatan meja bundar tadi mv kuadrat per jaraknya tadi koin ke pusat meja. Sedangkan gaya gesekan itu apa? Koefisien gesek dikali normal. Normalnya apa? M kali gaya ya. Maka kalau kita coret M di kiri kanan, kita akan dapat peroleh persamaan daripada mu ya. Ini terlebih dahulu kita kali silang V kuadrat menjadi mu dikali G dikali ya. Sedangkan tugas kita adalah mau mencari mu-nya. Berarti mu sama dengan V kuadrat dibagi gravitasi dikali jarak dari koin ke pusat meja ya. Maka kalau kita masukkan angkanya apa? V kuadrat berarti 0,25 dikuadrat jadi 0,25 ya. 0,25 per gravitasinya berapa? 9,8. Jarak koin ke pusat berapa? 0,3. Maka kalau kita kalikan ini sekitar 0,85 ya. 0,085 sorry 0,085 jelas karena bendanya tidak bergerak ya, maka kita pastikan jenisnya adalah jenis kinetis ya, jenis statis karena tidak bergerak berarti jenisnya adalah jenis statis karena koinnya tidak ikut berputar. Tetapi seandainya koinnya ikut berputar, maka kita katakanlah kinetis. Maka jawabannya adik-adik adalah Bandung nomor 39. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt kita sebut itu sebagai daya pemanas ya, daya pemanas. Nah itu secara normalnya adalah 1000 watt 1000 watt 1000 watt jika dinyalakan pada tegangan 220 volt. Berarti ketika dihubungkan dengan tegangan yang sesuai yaitu 220 volt. Nah, ketika digunakan pemanas tersebut memanaskan air sampai mendidih, dibutuhkan waktu. Katakan waktunya itu T1 ya. Ketika keadaan normalnya berarti ini T1 adalah 15 menit. Inilah keadaan normalnya. Artinya inilah maksimalnya alat tersebut bekerja karena sesuai dengan daya 220. Nah, berikutnya. Bila pemanas ini dipasang pada tegangan lebih kecil dari 220. Ini sekarang. Jadi kita sebutlah ada sumber yang berbeda dengan pemanas ya. P sumber hanya 110. Sedangkan yang dibutuhkan berapa adik-adik? 220. Namun diberikan hanya 110. Apakah alat tersebut berfungsi? Tetap berfungsi. Tetapi tidak dengan daya maksimal. Tidak mencapai 1000 gitu ya. Oke. Maka berapa lamakah waktu yang dibutuhkan? Nah, kita sebutlah itu ketika dihubungkan dengan sumber yang kecil ini, maka logikanya pasti lebih lama dipanaskannya air tersebut. Kenapa? Karena energinya sudah berkurang. Dia butuh 220 diberikan hanya 110. Baik. Maka konsepnya apa? Ya. Andaikan energi listrik pertama sama dengan energi listrik kedua. Nanti akan berbeda di waktunya ya. Energi listrik pertama itu apa? Berarti P pemanas dikali T1. Sedangkan setelah keadaan kedua berubah di sini adanya sumber ya, berarti tidak sesuai. V sumber dibagi V pemanas dikuadratkan dikali daya pemanas tentu dikalikan waktunya sekarang yang lebih lama ya, tentu T2 akan lebih lama daripada T1. Nah, rumus energi ini sebetulnya adik-adik adalah dari rumus dasar ya. Apa rumus dasarnya? Energi itu, energi listrik boleh daya kali waktu, boleh juga V kuadrat per R
kali waktu. Nah, yang kita pakai di sini P kali T. Kenapa? Karena dayanya yang berubah ya. Dayanya akan berubah. Baik. Nah, kita masukkan angkanya. Berarti ini sebelumnya dicoret aja dong. Pemanasnya ya. Daya pemanas habis. Juga habis. Oke. Berarti T1 tadi berapa? 15 menit ya. 15 menit. Oke. V sumber berapa? V sumber 110. V alat pemanas tersebut 220 dikuadratkan dikali T2. Ini setengah kuadrat seperempat kali silang. Berarti 4 dikali 15 sama dengan 60 menit. Ya, jadi energi yang datang dari sumber atau dari PLN-nya tetap sama, namun daya yang dialami oleh pemanas berbeda ketika dihubungkan dengan sumber yang lebih kecil. Oke, jadi jawabannya adik-adik adalah Depok nomor 40. Tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Betul. Jadi kalau kita lihat ya adik-adik ya, ini sebuah sistem. Ketika masuk kalor, katakan sebesar Q, maka sebagian juga akan keluar dalam bentuk kalor. Baru sebagian lagi, yaitu untuk melakukan kerja atau usaha ya. Jadi sudah jelas, tidak semua kalor ya yang masuk ya, tidak semua kalor yang masuk dalam suatu itu digunakan untuk melakukan W, karena masih ada Q ya. Maka secara matematis kan dapat kita lihat bahwa yang Q masuk sama dengan dikatakan Q1 adik-adik ya, ini Q2 sama dengan W ditambah Q2 ya. Nah itu yang kata lain berarti kerja adalah selisih kalor masuk dengan kalor yang keluar. Baik, benar pernyataannya. Sebab mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermik. Jadi kalau kita perhatikan siklusnya ya. Nah, yang agak curam ini, kalau kita ambil variabel tekanannya ya, variabel tekanan ini volume. Kalau kita perhatikan ini, nah yang curam kalau misalnya kita katakan ini A, B ya, kemudian ini katakan C. Yang curam itu berarti AD ya. Jadi adiabatis ada 2 ya, adiabatis ada 2, yaitu adiabatisnya yaitu AB dan CD. Nah, dan demikian juga dengan isotermik yang agak landai ya, isotermik yaitu BC dan DA. Jadi betul ya, pernyataan betul, alasan juga betul. Maka jawabannya adalah A.